Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan kesehatan itu kita bisa berbuat kebaikan dan segala macam apa yang kita inginkan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Semoga kita diberi juga kepandaian oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat memanfaatkan kesehatan sebagai rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, antara lain untuk bisa dikatakan seseorang itu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempertahankan keislaman dan keimanannya. Banyak hal tentang hal ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita berada di negeri yang sangat kaya, sangat luar biasa keindahan alamnya, kita patut bersyukur. Tapi perlu diingat bahwa kita patut bersyukur karena Allah lah yang memberi kenikmatan pada kita, khususnya bangsa Indonesia ini. Apa itu antara lain kenikmatan yang paling besar? Yaitu Allah mengutus para ulama terdahulu untuk menyebarkan Islam di muka bumi Indonesia. Mereka datang jauh-jauh. Kalau diruntut, hakikatnya mereka datang dari negeri Arab, walaupun tidak secara langsung. Kemudian secara estafet mereka mengajarkan ajaran Islam. Alhamdulillah, hingga kita yang jauh dari negeri Arab masih bisa mendengarkan apa itu firman Allah, apa itu sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar kenal tentang Islam yang sesungguhnya. Kita ma'asyarul muslimin di Indonesia saat ini dengan mudahnya kita memberi kitab-kitab dari warisan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Bahkan mereka ada sebagian besar tidak datang ke Indonesia. Cuman kita di Indonesia ini alhamdulillah berkat para sesepuh dan nenek moyang kita yang membawa ajaran Islam dan menerima ajaran Islam di bumi pertiwi ini, hingga kita mengenal ajaran yang baik dan kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, kita mengenal segala kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, juga ilmu-ilmu dari para ulama, sehingga kita benar-benar menjadi jiwa yang islami, jiwa yang taat kepada Allah, jiwa yang mencintai ajaran agama Islam dilaksanakan di muka bumi, khususnya di persada Indonesia. Ikhwani rahimakumullah, namun pun demikian kita harus bersyukur dan melestarikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diwariskan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum, tanpa kita harus merubah apa yang sudah diajarkan oleh mereka. Kita berada di bumi persada Indonesia ini sudah luar biasa. Alam semesta yang demikian luas, demikian indah, berkat kita taat kepada Allah SWT, ini yang patut dilestarikan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu ini patut untuk dilestarikan. Jangan kita hidup di Nusantara, tiba-tiba kita ingin merombak apa yang setelah diwariskan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Sekarang kan ada istilahnya, seseorang mengatakan kami hidup di Nusantara, maka Islam kami Islam Nusantara. Kemudian apa rentetan dari kalimat itu? Kebanyakan dari orang-orang yang mengatakan sebagai salah satu yang mengikuti Islam Nusantara, justru mereka menampakkan kebencian terhadap budaya Arab. Ini jelas pelecehan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar lagi adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala bil lughatil arabiyyah. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadisnya juga bil lughatil arabiyyah,
Maka kalau ada orang yang tidak mau dengan Arab, itu berarti anti kepada Allah dan anti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun predikatnya, mau 1000 predikat yang dia miliki, tapi kalau membenci Arab, itu sama halnya dengan membenci Allah Subhanahu Wa Taala, alias membenci Al-Quran, dan juga membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alias membenci hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tengok riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Mustadrak bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hubbul Arab imanun wa bughduhum nifaq. Orang yang mencintai Arab itu termasuk dari keimanan, sedangkan orang yang benci Arab termasuk dari kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Maka orang yang menisbatkan dirinya sebagai penganut Islam Nusantara, kemudian disertai dengan benci Arab, sesungguhnya dia ini telah menggarisi dirinya dengan Islam dengan garis merah yang tidak ada sambungannya sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu janganlah kita menganeh-aneh hidup di dunia ini. Sudahlah, Islam sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam, jangan ada dikotomi, jangan dibagi-bagi. Nanti kalau sudah timbul Islam Nusantara, maka akan timbul lagi Islam India, akan timbul lagi Islam Cina, akan timbul lagi Islam Uganda, akan timbul lagi Islam Amerika. Maka Islam ini akan terpecah belah. Itu pun belum lagi, kalau kita mau jeli, sekarang di Sunda ini sudah ada Islam Sunda. Apa tidak menutup kemungkinan sebentar lagi akan ada Islam Jawa, Islam Madura, Islam Kalimantan. Ini kan pengaruh dari kalimat Islam Nusantara itu sendiri. Maka hakikatnya mereka yang membagi-bagi Islam menjadi Islam Nusantara, Islam Arab, Islam Cina, Islam Amerika, Islam Sunda, Islam Jawa, dan sebagainya, ini hakikatnya adalah pengkhianatan terhadap agama Islam dan umat Islam seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi juga mengatakan al-muslim akhul muslim, bahwa seorang muslim itu saudara dari muslim yang lain. Tidak ada dikotomi sama sekali. Itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah indahnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi sudah di kotak-kotak Islam ini. Marilah kita senantiasa mengikuti ajaran para ulama salaf, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Maka sesungguhnya mereka telah mengajarkan kita agama Islam yang benar, agama Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan ajaran hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang dicontohkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan juga para ulama salaf-salaf terdahulu, sehingga Islam ini benar-benar menjadi Islam yang rahmah bagi seluruh alam semesta, tapi benar-benar teguh dan tegar sesuai dengan ajaran yang tidak melenceng, yang tidak mengikuti aliran-aliran sesat, tidak mengikuti faham-faham sesat, tapi benar-benar ala siratil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan demikian hidup kita, dari semua apa yang milik kita, rezeki yang kita terima, keluarga yang ada di sekitar kita, semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah ma'asyiral muslimin, kita jaga Islam kita, Islam yang cinta kepada Al-Quran, Islam yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu benar-benar Islam yang ahlu sunnah wal jamaah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.